Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angelina Sidaurut dengan NIM 230511-2020. Saya merupakan seorang mahasiswa D3 Teknik Komputer yang berasal dari Politeknik Negeri Medan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada pemirsa sekalian tentang studi kasus, yaitu kendala dan juga solusi yang dihadapi oleh seseorang yang bekerja di bidang IT, yaitu seorang software engineer. Sebelumnya, izinkan saya menjelaskan kepada teman-teman sekalian apa itu software engineer. Nah, software engineer itu adalah seorang profesional yang bertugas merancang, membangun, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Mereka bekerja menggunakan prinsip rekayasa, bukan hanya sekedar menulis kode, tetapi juga memikirkan bagaimana sebuah sistem dapat berjalan efisien, aman, dan mudah dikembangkan dalam jangka panjang. Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi yang di awal, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kendala dan solusi etis yang sering dihadapi oleh seorang yang bekerja sebagai software engineer. Fokusnya adalah bagaimana seorang profesional tetap menjaga etika dalam pekerjaannya meskipun berada dalam tekanan deadline, tuntutan perusahaan, ataupun dilema teknis. Nah, untuk kendala yang pertama itu ada tekanan deadline dan overworking. Nah, seorang software engineer sering menghadapi jadwal pengerjaan yang ketat, tekanan untuk cepat menyelesaikan sebuah fitur bisa membuat seseorang bekerja melebihi batas wajar, bahkan mengorbankan kualitas kodenya. Untuk solusinya ini, yang pertama itu harus mengkomunikasikan estimasi waktu secara realistis. Kemudian yang kedua itu menjaga keseimbangan kualitas dan kecepatannya. Kemudian tidak mengorbankan prinsip profesional demi mengejar deadline. Dan yang terakhir itu mendorong transparansi dalam tim agar tidak terjadinya crunch yang merugikan kesehatan. Nah, untuk kendala yang kedua itu ada data user yang sangat sensitif. Seorang software engineer sering mengakses informasi penting seperti data pribadi pengguna. Risiko kebocoran data atau penyalahgunaan data sangat tinggi. Untuk solusi yang sangat etisnya itu yaitu yang pertama, mengutamakan prinsip data privasi, kemudian menggunakan enkripsi, secure storage, dan akses terbatas. Kemudian tidak menyalin, membagi, atau menyimpan data user di perangkat pribadi. Kemudian yang terakhir itu mematuhi regulasi seperti Undang-Undang PDP di Indonesia. Kemudian yang ketiga itu ada tekanan untuk memotong proses keamanan. Kadang ada situasi di mana perusahaan meminta fitur dirilis secara cepat meskipun keamanan belum diuji secara sempurna. Untuk solusi etisnya itu menolak dengan cara profesional ketika risiko terlalu besar. Kemudian menjelaskan konsekuensi keamanan dan kerugian jangka panjang. Kemudian itu yang terakhir mendorong budaya security first mindset dalam tim. Selanjutnya ada plagiarisme kode, di mana seorang engineer dapat tergoda mengambil kode orang lain tanpa lisensi atau tanpa memberikan kredit, terutama ketika dikejar waktu. Nah, apa sih solusi etisnya itu? Yang pertama itu menggunakan kode open source yang sesuai lisensi, kemudian membuat dokumentasi asal kode, dan yang terakhir itu tidak mengklaim karya orang lain sebagai milik pribadi. Nah, selanjutnya itu ada ketidaksesuaian dokumentasi dan implementasi, di mana banyak engineer meremehkan dokumentasi, padahal ini sangat penting untuk keberlanjutan sistem. Apa sih solusi etisnya itu? Yaitu menulis dokumentasi yang jelas, jujur, dan mudah dipahami. Kemudian tidak menutupi bug atau error yang ditemukan, dan yang terakhir menjaga akurasi antara apa yang dibuat dan apa yang didokumentasikan. Kemudian selanjutnya itu ada konflik kepentingan, di mana misalnya seorang software engineer yang mengerjakan project untuk kedua pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau menerima pekerjaan sampingan yang berpotensi melanggar kontrak. Nah,
Solusi etisnya itu menyampaikan potensi konflik kepentingan kepada atasan, kemudian mengikuti aturan perusahaan terkait pekerjaan tambahan atau side job, kemudian yang terakhir itu menjaga integritas dan loyalitas profesional. Nah, itu saja kendala-kendala yang saya temukan untuk seseorang yang berprofesi sebagai software engineer. Nah, penutup dari saya, sebagai software engineer, kita bukan hanya menulis kode, kita bertanggung jawab pada keamanan, privasi, dan dampak sosial dari teknologi yang kita buat. Etika profesi bukan sekedar teori, tapi pedoman agar pekerjaan kita tetap bermanfaat dan tidak merugikan siapapun. Nah, kepada penonton, terima kasih sudah menonton. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu dalam memahami etika profesi seorang software engineer. Nah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.